Mengapa MBG ngotot dipertahankan padahal kita sedang krisis energi? Bagaimana kalau saya bongkar saja di sini sesuatu yang mungkin tidak akan pernah diakui oleh pemerintah kita? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita mungkin pergi ke warung Tegal atau restoran Padang atau pergi ke franchise ayam goreng seperti McDonald atau KFC dan menyantap ayam-ayam itu dengan sukacita, terutama saat kita sedang kelaparan. Tapi jika kita melihat saat ayam tersebut masih anak ayam yang warnanya kuning dan lucu, saya yakin kalian pasti tidak akan tega mengetahui kenyataan bahwa beberapa minggu atau bulan kemudian itu adalah ayam yang sama yang kalian makan. Bagian tubuhnya dipotong satu demi satu, ada pahanya, ada sayapnya, yang sebelumnya tentu saja saat dipotong darah memburat, darah tersiprat di mana-mana dan daging mereka itu terburai. Intinya gini, saya pengen menceritakan bahwa apapun yang indah di permukaan itu sejatinya memiliki satu sisi yang kita tidak akan pernah sukai. Tapi itu sesuatu yang dibutuhkan agar yang indah itu tadi tetap bisa dinikmati. Tapi kan maksudnya kalau dari MBG sendiri ini kata kaum protes ya sebenarnya, maksudnya kayak masih banyak kekurangannya lah, keracunan dan lain-lain, boros anggaran di saat dunia sedang kacau, harga minyak sedang naik, rupiah anjlok, termasuk juga petrodolar naik, ya kan. Nah ini kenapa program ini benar-benar dipertahankan bahkan sampai ada di titik di mana hanya dipangkas 1 hari lagi. Berarti cuma ada 5 hari dalam 1 minggu dan itu bisa menghemat triliunan gitu. Karena saya menduga MBG ini sejatinya adalah program untuk membagi-bagi uang kepada orang-orang yang biasanya itu berkuasa agar mereka ini tidak ribut dan akhirnya ngerecokin pemerintah. Titik. Mau berhenti di sini silahkan. Karena saya nanti ke belakang akan membahas tentang ini, tapi ya faktanya itu. Jadi selain memberikan makanan kepada orang-orang atau penerima manfaat yang membutuhkan, saya tetap menduga MBG ini adalah cara Presiden Prabowo, yang saya bilang cukup cerdas, agar orang-orang yang berpotensi oposisi, atau yang biasanya mereka ini mendapatkan keuntungan selama ini, tapi setelah beliau ini menjabat kok nggak dikasih lagi. Nah ini biar mereka ini diam, agar mereka ini nggak ceriwis. Coba sekarang sebutkan satu fakta. Apakah pernah sebelum ini pengganti presiden sebelumnya itu akur sama presiden yang sebelumnya? Pak Harto sama Pak Karno, ya kita tahu. PDIP, Bu Mega ini sangat di-repress atau sangat dihalangi di era Orde Baru. Saat Pak Habibie menggantikan Pak Harto ngambek juga sama Pak Habibie kan waktu itu. Lalu terus kemudian Pak Habibie ke Gus Dur ya? Gus Dur ke Bu Mega. Bu Mega juga nggak mau ngomong sama Gus Dur kan. Lalu SBY, apalagi SBY sama Bu Mega kayaknya belum ngobrol sampai sekarang ini. Lalu terus kemudian SBY ke Jokowi. Kita melihat waktu itu juga pernah ada satu gesekan antara Pak SBY yang makanya orang-orang menyebut Pak SBY ini sebagai pepo atau selalu bilang prihatin atau apapun. Intinya adalah baru sekali ini kita mendapatkan presiden yang akur sama presiden yang sebelumnya. Tapi apakah itu saja adalah sebuah prestasi? Tentu tidak. Ada banyak faksi politik lainnya yang mereka ini nggak diajak, lalu mereka ini akan cerewet dan juga akan marah-marah kalau seandainya mereka ini nggak dibagiin sebuah proyek. Nah, saya berpikir bahwa selain kegunaan MBG itu ada di sana, ini adalah sebuah upaya juga agar Pak Prabowo ini tadi bisa tetap bekerja dengan tenang. Kalau seandainya Pak Prabowo ini tidak membagikan ini kepada orang-orang ini tadi, mereka niscaya pasti akan berupaya menggulingkan Pak Prabowo, berupaya untuk agar mereka ini mengganti pemerintahan dengan siapapun itu tadi. Agar apa? Agar mereka ini dapat bagian lagi. Dapat proyek, dapat apapun itu. Dan tentu saja Pak Prabowo nggak akan bisa merekonsiliasi ini semua. Toh sekarang pun ini juga banyak yang masih marah-marah dan juga merasa bahwa ini semua nggak tepat dan juga ingin digantikan atau mereka mengungkapkan kekecewaan mereka. Bahkan juga ada sebuah partai yang melarang untuk menerima MBG ini tadi. Saya pikir mereka tetap berpikir agar mereka ini tetap bisa kritis kepada pemerintahan. Tapi kita harus tahu bahwa sejatinya kudeta, kerusuhan atau apapun, itu bukan terjadi karena masyarakat ini tidak puas dan mereka itu marah. Tapi tetap butuh para oligark atau kekuatan-kekuatan lama
yang punya duit untuk membakar amarah ini dengan menggelontorkan uang agar terjadi regime change. Nah, di saat itu, saya pikir mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian di pemerintahan yang berikutnya. Mas, tapi kan kalau kata Guru Gembul, saya mengutip aja ya. Ya pada akhirnya MBG ini juga jadi proyek bagi-bagi jatah kok. Dan memang iya. Isinya memang kroni-kroni Pak Prabowo aja, bahasanya gitu lah. Tapi enggak, yang bukan pun dikasih. Malah terutama itu yang bukan kayaknya. Karena kalau ini adalah tim Pak Prabowo, tentu saja mereka sudah kebagian di dalam pemerintahannya ini tadi. Nah yang bukan, ini kan yang mereka punya duit, mereka pasti akan goyang kan. Inilah yang berusaha untuk ditenangkan. Dan kalau ternyata, kok bagi-bagi kekuasaan dari dulu sampai sekarang. Ini adalah selalu tentang bagi-bagi kekuasaan. Dan enggak ada yang lain. Kalaupun ada, ya kita berusaha untuk agar tujuan kita berbangsa dan bernegara ini tetap bisa berlangsung dengan sebaik mungkin. Karena hal seperti itu sudah kadung terjadi sejak era Orde Baru dahulu itu. Tapi kan dengan bagi-bagi kekuasaan ini korbannya rakyat, banyak yang keracunan. Programnya mandek, terus kemarin pas puasa cuma dikasih roti sama apa tuh? Gak tahu apa. Pokoknya nggak bergizi lah menurut mereka gitu, susu dan lain-lain. Ya itu terjadi karena program ini baru 1 tahun dan belum sangat sempurna sehingga hal seperti itu masih terjadi. Sekarang kebayanglah, sama seperti kalau seseorang membuka sebuah usaha transportasi online, yang mana mobil adalah milik si mitra. Supirnya adalah ya mitra atau orang yang disuruh oleh mitra itu tadi. Apakah mereka melalui training yang ketat seperti taksi Bluebird atau apapun itu? Enggak. Apakah mereka adalah orang-orang yang memang terlatih untuk menyetir di jalanan dengan kondisi fisik dan psikologi yang akan mumpuni saat harus berjibaku dengan kemacetan terutama di Jakarta di siang atau di hari-hari yang sangat panas dan juga sangat macet itu? Tentu saja tidak. Jadi MBG ini harus kita lihat bukan seperti taksi Bluebird, tapi kita lihatnya seperti Grab atau Gojek, di mana ini adalah mitra. Dan kalau ini mitra, artinya bukan kesalahannya si Grab atau si Gojek ini tadi, tapi tetap kita tahu mereka bertanggung jawab dan berusaha untuk memberikan arahan dan juga mengajak agar mitranya ini nggak joget-joget, pakai celana ketat dan baju yang kekecilan, dan terus kemudian akhirnya dirundung oleh se-Indonesia dan dapurnya ditutup. Saya kok berpikir itu nggak ditutup gitu. Saya mungkin yang itu ditutup dibukain tempat lain kali ya. Tapi kan maksudnya ada juga apa ya bahasanya kalau kita bilang mau sampai maksudnya dengan keresahan masyarakat ini mungkin mereka ini hanya bertanya-tanya Mas, mau sampai kapan program ini maksudnya memakan korban. Nah, memakan korban itu bukan artinya ada yang meninggal ya, cuma maksudnya kayak masih banyak trial and error-nya dan lain-lain. Padahal kita berharapnya kita dapat makanan yang bergizi, beneran bergizi gitu loh, nggak cuma ditampilkan nilai gizinya, bahkan nilai gizi itu banyak. Beberapa kasus itu yang ngaco label nilai gizinya begitu. Ya sampai kita menyadari bahwa sejatinya di Indonesia ini segalanya itu belum sempurna. Kepolisian Republik Indonesia, apa nggak ada oknum yang terus tiba-tiba salah tembak? Terus kemarin tiba-tiba ada oknum TNI yang menyiram air keras. Oke. Kita ini kan di negara Indonesia yang memang negara dunia ketiga dan segala sesuatunya masih berkembang seperti itu. Jadi bukan saya memaklumkan, menormalisasi tidak. Tetapi yuk kita dukung hal yang baik. Dan kita kritik. Kita suarakan terus hal seperti ini. Tetapi terus nggak keracunan di sana, keracunan di sini. MBG ini harus ditutup. Jika MBG ditutup, maka akan terjadi lagi apa yang selama ini sudah terjadi, di mana akan muncul faksi-faksi yang nggak merasa diajak. Mereka punya duit dan mereka ingin bikin kekacauan. Dan kita semua nggak pengen itu terjadi. Di era sulit seperti sekarang, sampai di mana kemarin sempat ada isu kenaikan BBM karena perang Amerika, Israel dan Iran gitu. Tapi tetap mempertahankan MBG ini adalah langkah yang tepat. Tepat, artinya perpecahan bangsa itu tidak bisa dinomorduakan. Karena jika tidak ada MBG, maka orang-orang yang punya duit ini, saya bilang orang punya duit karena bikin MBG ini, butuh uang miliaran. Ini perlu disumpal mulutnya agar mereka ini nggak ikutan untuk bikin kekacauan. Sesimpel itu. Tapi pemerintah tentu saja nggak bisa ngomong begitu gitu. Ya betul, memang akhirnya ini bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat. Tapi kan ya ini sesuatu yang sangat brilian mengajak orang-orang ini tadi dimasukkan ke proyek pemerintah di mana mereka dapat untung dan anak-anak ini pun akhirnya mendapatkan untung. Dan terlebih daripada itu, akhirnya kita bisa sedikit demi sedikit ini memotong banyak sekali monopoli jalur bahan mentah, jalur persebaran telur, daging, dan hal yang lainnya. Yang dulu ini dikuasai hanya oleh segelintir orang yang di-backingi juga oleh oknum-oknum TNI atau kepolisian yang berusaha oleh Pak Prabowo ini coba untuk
hilangkan itu tadi. Lantas maksudnya berarti orang-orang kalau yang seperti yang kita tangkap dulu kan, yang protes ini kan rata-rata orang yang memang punya handphone Ya. dan nggak merasakan dampak dari MBG itu tersendiri. Mungkin bukan karena yang kalangan menengah ke bawah banget nih nggak bakal sempat untuk memprotes, atau mungkin mereka justru akan menerima merasa bersyukur karena menerima manfaat. Cuma di satu sisi mungkin rakyat kalangan menengahnya nih Mas yang merasa nggak ada impactnya ke gua gitu, maksudnya makanannya biasa aja, maksudnya kayak gizinya gue bisa dapetin itu dengan gaji gue sendiri, dan juga nggak ada bahan-bahan yang juga tiba-tiba jauh lebih murah, bahan-bahan di pasar. Nah seperti apa maksudnya ini harus ditangani oleh pemerintah begitu? Pemerintah juga harusnya memberikan penjelasan kayak Mas Denny, mungkin kayak MBG ini tuh bukan cuma ngasih makanan aja, cuman untuk ini gitu, harus begitu. Sebenarnya kan sudah dijelaskan bahwa kalau kita menginginkan manfaat dari ini, maka manfaatnya tidak akan bisa dipetik sekarang. Karena saat terus kemudian nanti banyak anak-anak Indonesia yang selama ini tidak terpapar dengan gizi yang baik, ini terus kemudian akan mendapatkan gizi. Tentu saja 5-10 tahun lagi kita akan mendapatkan manusia-manusia yang akan lebih, sumber daya ini akan lebih baik dibandingkan pendahulunya yang secara gizi itu berkekurangan. Tapi selain itu tentu saja, kalau ini misalkan, ya kalau gitu cuma daerah yang membutuhkan aja dan sebagainya, ya kalau itu ternyata bisa di mapping silakan. Tapi jika tidak, ini kan sama seperti, saya mungkin bertanya-tanya ya, kenapa dari dulu sampai sekarang, anak SD itu bajunya kalau di negeri itu pakai baju putih sama merah, padahal anak kecil itu tuh gampang sekali kotor bajunya. Tapi kan ini sebuah hal yang kemudian disamaratakan dengan tujuan ya kita lebih mementingkan kepada orang yang membutuhkan dibandingkan kalangan menengah. Saat saya dulu, ya keluarga saya dulu adalah keluarga yang kaya sebelum perusahaan saya bangkrut. Saya nggak terus tiba-tiba karena saya punya duit, saya punya pakai baju dengan kain putih yang berbeda. Enggak. Padahal saat itu kan saya harusnya kan protes. Ini kenapa harus disamain dengan, ya agar anak-anak yang nggak memiliki kemampuan untuk membeli kain yang bagus ini tetap masih bisa membeli seragam yang menengah ke atas ini yang harus akhirnya menyesuaikan. Nah kalau memang seperti ini kan memang mereka akhirnya juga diberikan pilihan kepada orang-orang yang memang mereka tidak perlu atau mereka merasa udah bisa memberikan kayak ya SD swasta anak saya tidak menerima manfaat itu karena kami merasa kami bisa memberikan gizi pada anak kami, sebaiknya diberikan kepada orang yang lainnya. Ini juga sesuatu yang sebenarnya sudah dari awal ditanyakan dan akhirnya juga tempat-tempat yang tidak menerima itu ya dipersilakan untuk memilih untuk tidak menerima manfaat itu tadi. Nah permasalahannya tadi, kalau selalu ada masalah di setiap solusi, ini akan terus-menerus akan dikejar. Padahal ini baru berjalan setahun dan kita masih berusaha. Ya kita di sini tuh maksudnya kita bangsa Indonesia, saya nggak punya dapur, saya juga bukan orang BGN, dan ini bukan disponsori, tetapi saya sangat mengharapkan ketenangan dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan nggak terus diributkan dengan narasi MBG yang selalu ingin dihentikan. Yang saya yakin ini bisa saja sebenarnya adalah sebuah narasi yang ditiupkan oleh orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo dan menimbulkan sebuah anarki. Menurut kalian seperti apa? Apakah dengan penjelasan yang sudah lugas, sangat pragmatis ini, kalian sudah bisa menerima? Pembagian kekuasaan adalah hal yang wajar dalam politik. Saya tidak bisa membuktikan hal ini, tetapi ini sesuatu yang jika kita hidup cukup lama, dan seperti saya yang sudah melalui banyak sekali pergantian rezim, cukup tahu kalau hal seperti ini lebih memiliki tujuan yang bermanfaat bagi kita dibandingkan perbandingan-perbandingan seperti pesawat jet itu berapa hari MBG, Petronas itu berapa MBG, yang kalau saya pikir pengumpamaan dan juga pengandaiannya enggak seperti itu juga. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa dan salam.